Ya, shalom. Bapak Ibu yang Halo. dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang hadir di dalam Zoom meeting malam hari ini, dan juga teman-teman yang selalu dengan setia mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook, melalui YouTube. Selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Lewijaya dalam renungan hati kehadiran Tuhan. Kiranya damai, sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang melampaui segala akal dan pikiran kita selalu bersama-sama dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya boleh menyampaikan pesan Tuhan buat Bapak Ibu. Dan ini juga yang menjadi kerinduan saya untuk menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan bagi semua orang yang mendengarkannya. Bapak Ibu, kita hidup sekarang ini karena anugerah Tuhan, amin. Kita hidup sekarang ini karena kasih Tuhan. Dan Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dia yang telah menciptakan Bapak Ibu Saudara saya menjadi penyembah-nyembahnya. Untuk menjadi penyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bawa hidup ini untuk menyembah Dia. Dan kita persembahkan hidup ini. Kita mau bawa hati kita, kita mau bawa roh kita, kita mau bawa pikiran kita, jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita. Kita mau bawa tubuh kita untuk kita taruh di atas mezbah dupa. Dan biarlah api Tuhan menyambar dan menghanguskan setiap persembahan Bapak Ibu tinggi di hadapan hadiratnya, dan itu boleh menyenangkan di Bapak. Nah Bapak Ibu, saya percaya ketika kita tadi memuji dan menyembah Tuhan, ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kehadirannya, hadirat Tuhan itu boleh kita rasakan secara luar biasa. Dan saya percaya bukan hanya di tempat saya saja, tetapi saya percaya di tempat Bapak Ibu di mana Bapak Ibu berada. Dan saya percaya kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Dia bekerja secara supranatural di tempat di mana Bapak Ibu berada. Terlebih lagi ketika kita tadi menaikkan pujian bagi Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami sembah di dalam hidupku, di setiap nafas hidupku. Saya percaya kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan melawat kita semua. Amin. Nah Bapak Ibu, saya juga percaya kita semua memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian dari firman Tuhan malam ini. Biarlah firman Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan, bagian yang ke-186. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan tentang arti kehadiran Tuhan ini melalui link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Disciple Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-186 ya. Dan malam hari ini masih saya beri subtema Roh Kudus yang berdiam bagian yang ke-27. Bapak Ibu siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang rindu mengalami Tuhan malam hari? Berapa banyak yang rindu mau bilang, aku rindu pesan-Mu Tuhan malam hari ini? Katakan amin dan melambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, malam hari ini bukan malam yang sama dengan malam-malam sebelumnya. Karena di dalam setiap kesempatan di mana firman Tuhan disampaikan, percayalah, firman itu bukan hanya perkataan biasa, tapi ada kuasanya. Kuasa yang akan menuntun Bapak Ibu Saudara dan saya untuk memiliki dimensi ilahi. Dan ini selalu berbicara mengenai dimensi roh, di mana roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Karena memang mudah terprovokasi oleh keadaan yang ada di sekeliling kita.
Amin. Dan yang memprovokasi itu apa Bapak Ibu? Keinginan-keinginan kita. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merefleksi ulang mengenai Roma pasal 7. Karena ini sungguh sangat tragis Bapak Ibu. Karena ini adalah the highest spiritual maturity. Karena ini merupakan tingkat tertinggi dari satu kedewasaan roh. Dan ini bisa menyebabkan atau mengakibatkan konflik di dalam jiwa. Apakah ini kasus yang tidak lumrah? Atau hanya kasus yang spesifik, yang khusus saja? Tentu saja tidak Bapak Ibu. Karena Rasul Paulus telah menceritakan banyak pengalaman mengenai perjumpaan dengan sang kebenaran ini. Dia naik ke tingkat 3 surga. Dia di bawah. Sekalipun dia berkata, aku tidak tahu. Aku tidak benar-benar tahu. Tapi dia berkata, aku melihat. Itu artinya ini bukan hal yang spesifik. Dan bukan hanya terjadi untuk Rasul Paulus. Tetapi dia mau berkata bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, artinya yang percaya akan penebusannya, maka dengan demikian Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dibimbing oleh Kristus, yaitu dengan cara melalui Rohnya yang kudus, menjadi jaminan buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan Bapak, Ibu pun dapat mengalami juga. Tetapi di dalam keadaan demikian, seperti yang sudah saya sampaikan mengenai hukum roh kehidupan ini, yang terdapat di dalam surat Roma 8 ayat 2 dan Injil Yohanes 6 ayat 63. Bagaimana setiap konflik di dalam jiwa, yaitu pikiran, itu mendapat intervensi langsung dari apa Bapak Ibu? Dari nature dosa. Dari tabiat dosa yang bekerja di dalam daging. Nah, bagaimana peran dari roh manusia yang memiliki kuasa untuk merubah keadaan yang tidak berdaya ini? Rasul Paulus berkata, aku tidak tahu apa yang aku perbuat. Betulkah demikian Bapak Ibu? Tidak Bapak Ibu. Justru dia mau berkata, aku tahu tetapi aku tidak bisa mengendalikannya. Nah, malam hari ini secara spesifik kita akan membahas mengenai kehidupan seorang manusia yang di dalamnya ada tubuh, dan tubuh ini yang membawa namanya tabiat, kodrat atau nature dosa. Kemudian ada jiwa, ada pikiran dan perasaan yang dapat menerima logos daripada setiap firman itu, yang kemudian menjadi rema di dalam jiwa kita. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana transformasi dari jiwa ini? Bagaimana pembaharuan dari jiwa ini? Sungguhkah absolut atau mutlak berubah sehingga tidak terintimidasi dan terkontaminasi lagi oleh kodrat dosa, oleh tabiat dosa yang ada di dalam keinginan-keinginan tubuh? Rasul Paulus berkata, aku ini manusia celaka. Aku manusia celaka. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, ini luar biasa Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita simak pernyataan-pernyataan itu, yang menurut saya kita harus selalu mengingatnya. Ada beberapa ayat yang saya kutip di dalam surat Roma pasal 7, ayat yang ke-8 sampai ke-11. Bapak Ibu perhatikan, saya akan highlight beberapa. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Roma pasal 7 ayat 8 sampai 11. Surat Roma pasal 7 ayat 8 sampai 11. Firman Tuhan mengatakan, ayat yang ke-8, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Ayat 9, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Ayat 10, sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu.
dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah tentang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu, ia membunuh aku. Wah, ngeri Bapak Ibu. Dan ini Rasul Paulus yang menuliskannya Bapak Ibu. Ada rahasia-rahasia yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Mari Bapak Ibu kita perhatikan. Jadi di dalam perintah ini menarik Bapak Ibu. Dan ini baru awal. Sebenarnya ada 4 bagian. Bagian yang pertama dikatakan, jadi di dalam perintah ini dosa itu mendapat kesempatan. Nah, kesempatannya itu apa Bapak Ibu? Kesempatannya adalah membangkitkan rupa-rupa keinginan. Jadi keinginan itu sudah ada di dalam. Tapi dosalah yang membangkitkan keinginan itu. Yang ada di dalam perintah itu. Makanya dibilang karena Taurat, karena perintah, karena hukum Allah, dikatakan dosa mulai hidup. Jadi karena ada perintah, dosa hidup. Dan kalau tidak ada perintah, Rasul Paulus berkata apa? Dosa itu mati. Tanpa hukum Taurat, dosa itu mati. Ngeri tidak Bapak Ibu? Nanti kita akan bahas ini sampai kita tahu persis artinya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, dikatakan perintah itu ada. Dan dosa itu menjadi hidup. Coba Bapak Ibu bayangkan. Sebelum ada perintah, dosa itu mati. Ini penting sekali Bapak Ibu. Dan ketika kita mengerti hal ini, maka kita bisa menjawab realitas hidup yang kita sedang alami hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu, perintah itu yang membuat provokasi. Dan itu mendapat kesempatan untuk membangkitkan keinginan-keinginan yang sudah ada di dalam tubuh. Bahkan akhirnya apa Bapak Ibu? Perintah yang seharusnya membawa kepada hidup itu, akhirnya membawanya kepada kematian. Dengan cara yang lebih licik lagi Bapak Ibu. Dosa ini mendapat kesempatan. Dia membangkitkan rupa-rupa keinginan-keinginan dalam tubuh kita. Di dalam diri kita. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara menipu. Dan ini dilakukan oleh siapa Bapak Ibu? Oleh Lucifer dan antek-anteknya. Dan hari-hari ini sering kita sebut dengan antikris dan nabi-nabi palsu atau perempuan-perempuan Sunda atau Babel besar. Dan itu adalah sistem, itu adalah structure atau susunan pemerintah-pemerintah penguasa kerajaan angkasa. Bapak Ibu bisa bayangkan hal ini? Jadi karena ada perintah, mari Bapak Ibu kita membayangkan. Ketika Adam berada di Taman Eden, dan sebelum Adam ada di Taman Eden, Allah menciptakan langit dan bumi. Dan itu gelap gulita Bapak Ibu. Dan iblis sudah ada di sana. Karena dia telah jatuh. Jadi Bapak Ibu, pada saat telah menciptakan Taman Eden, iblis mendengar kalau Allah berkata mengenai pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan Allah memerintahkan kepada Adam, jangan kau makan buahnya. Dan itu perintah Bapak Ibu. Dan perintah itu memprovokasi di dalam daging. Di dalam dagingnya ada. Dan mendapatkan kesempatan untuk membangkitkan keinginan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu hari ini aku harus hidup kudus, ingat satu hal Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu tahu, semakin dosa itu bekerja untuk membangkitkan keinginan-keinginan itu di dalam tubuh kita yang kita rasakan.
Semakin kita tahu perintah-perintah itu, semakin dosa mengambil kesempatan untuk membangkitkan rupa-rupa keinginan di dalam tubuh ini, Bapak Ibu. Ini luar biasa sekali, Bapak Ibu. Sehingga apa yang Rasul Paulus katakan, Bapak Ibu? Aku ini manusia celaka. Betul tidak, Bapak Ibu? Karena ada perintah, dosa mengambil kesempatan dan membangkitkan rupa-rupa keinginan dengan cara menipu dan membunuh. Dan ini tidak bicara secara spesifik mengenai hukum Taurat, tetapi berbicara mengenai semua perintah Allah. Dan nature dosa itu ada di sana. Dan kata-kata di dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan. Kata-kata itu diulang di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-11. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Dan ini luar biasa sekali, Bapak Ibu. Nah, bagian yang kedua, Rasul Paulus berkata, apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Sungguhkah demikian, Bapak Ibu? Tidak, Bapak Ibu. Sesungguhnya, Rasul Paulus berkata, aku tahu, tetapi aku tidak bisa mengendalikannya. Karena bukan yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci yang aku perbuat. Dan ini sangat kontras sekali, bukan? Dan ini sangat sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang berbuat, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Dan ini menarik, Bapak Ibu. Kata-kata ini menarik. Makanya di bagian lain Rasul Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mari Bapak Ibu kita akan membaca ayatnya di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Surat Galatia pasal 2 ayat 20. Firman Tuhan mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu, ini yang dikatakan Rasul Paulus, dan ini adalah firman Tuhan. Jadi kaitannya jelas, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Karena aku bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan Kristus itu apa, Bapak Ibu? Kristus itu adalah hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang manusia itu bercahaya sehingga kegelapan tidak menguasainya. Amin, Bapak Ibu. Jadi di dalam setiap konflik jiwa ini, saya mau sampaikan pastoral message. Ya, satu berita pengembalaan bahwa engkau tidak sendiri. Memang ada konflik yang kita alami, yang Rasul Paulus alami, yang manusia alami. Tetapi surat Roma pasal 7 ayat 19 berkata, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Roma pasal 7 ayat 19, firman Tuhan mengatakan, ya, surat Roma 7 ayat 19 mengatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Firman Tuhan mengatakan apa, Bapak Ibu? Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi Bapak Ibu, Rasul Paulus tidak berkata yang jahat ada padaku,
tetapi yang jahat yang aku perbuat. Artinya jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang berbuat, tetapi kodrat dosa yang ada di dalam aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun Bapak Ibu ada di dalam tabiat nature dosa, di dalam kodrat dosa, percayalah Bapak Ibu bahwa bukan Bapak Ibu lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Bahkan di dalam surat Roma pasal 7 ayat 21 sampai 23, Rasul Paulus memberikan satu kesimpulan. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Roma pasal 7 ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan mengatakan, surat Roma pasal 7 ayat 21 dan 22 dan 23. Firman Tuhan mengatakan, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuh, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Bapak Ibu, Rasul Paulus memberikan satu kesimpulan apa Bapak Ibu? Rasul Paulus memberi satu kesimpulan bahwa demikianlah aku dapati hukum ini. Inilah kesimpulannya Bapak Ibu. Terus dikatakan apa? Terus dikatakan jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, Bapak Ibu, ini tuh konstelasinya Bapak Ibu. Ini adalah landscape berpikirnya dan pemahamannya ada di sini. Jadi kesimpulan dari dua ayat yang kita baca tadi adalah ayat yang ke-21. Ada hukum jadinya. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat ada padaku. Dan ini hanya sekedar Bapak Ibu tahu saja. Dan ini hanya sekedar informasi buat Bapak Ibu saja. Bahwa ini yang terjadi di dalam diri kita. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Bapak Ibu, rupanya ada sesuatu di antara dua kalimat ini. Di dalam batinku aku suka hukum Allah. Dan ada kata aku. Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu, dari kedua ayat yang kita baca tadi, ada hukum jadinya. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Dan ini hanya sekedar informasi buat Bapak Ibu. Rupanya ada sesuatu di antara dua kalimat ini. Di dalam batinku aku suka hukum Allah. Dan ada kata aku menghendaki berbuat apa yang baik. Jadi Bapak Ibu, di sini kita ketemu nih. Di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Dan roh Bapak Ibu itu penurut terhadap hukum Allah. Bapak Ibu boleh catat. Ini penting Bapak Ibu. Jadi ada potensi, ada exousia, ada kapabilitas, ada kekuatan, ada privilege, ada satu potensi yang Bapak Ibu miliki. Yaitu di dalam batinku aku suka hukum Allah. Dan ketika roh Kristus itu ada di dalam kita, maka Bapak Ibu itu milik Kristus. Surat Roma pasal 8 ayat 9. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Roma pasal 8 ayat 9 mengatakan. Surat Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya
Bapak Ibu akan suka dengan hukum-hukum Allah. Akan suka dengan hukum-hukum Kristus. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Sekarang yang jahat itu apa Bapak Ibu? Anggota-anggota tubuh ini. Dan dikatakan apa Bapak Ibu? Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara berjuangnya? Bapak Ibu pasti tadi sudah saya jelaskan, yaitu dengan apa Bapak Ibu? Dengan apa Bapak Ibu? Dengan mengambil kesempatan. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara menipu dan membunuh. Dan dengan cara dia membangkitkan rupa-rupa keinginan di dalam diri Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara untuk melawannya Bapak Ibu? Apa itu rupanya Bapak Ibu? Rupanya membangkitkan rupa-rupa keinginan dalam tubuh itu dengan cara menipu. Menipu Bapak Ibu. Bapak Ibu ditipu. Bapak Ibu nggak sadar bukan? Bahkan dikatakan membunuh. Bapak Ibu, membunuh sini berbeda dengan membinasakan Bapak Ibu. Binasa itu berbicara mengenai kematian abadi. Sedangkan membunuh itu apa Bapak Ibu? Membunuh itu artinya kehilangan hubungan. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Firman Tuhan mengatakan, ya, Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Yohanes pasal 10 ayat 10 firman Tuhan mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Jadi Bapak Ibu, yang pertama itu mencuri. Kemudian dia menipu Bapak Ibu. Dan yang terakhir apa Bapak Ibu? Membunuh. Jadi Bapak Ibu, dia berjuang sampai apa Bapak Ibu? Sampai membunuh. Apa membunuh itu Bapak Ibu? Membunuh itu memutuskan hubungan Bapak Ibu saudara saya dengan sang sumber kehidupan. Dengan sang sumber kasih. Dengan sang sumber kemuliaan itu. Itu caranya Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu apa? Rohnya mati. Rohnya mati artinya apa Bapak Ibu? Rohnya itu tumbuh, rohnya itu tidak peka, rohnya itu tidak memiliki kepekaan. Tidak tahu apa yang Tuhan mau, tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki, tidak tahu apa yang Tuhan suka. Tidak tahu apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Dan lebih menuruti keinginan daging. Dan hal ini harus kita pahami bahwa daging itu lemah. Dan ingat Bapak Ibu, siapa yang suka menipu itu? Sudah pasti dari oknum pribadi yang melawan Allah. Dialah yang membangkitkan rupa-rupa keinginan-keinginan yang sudah ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu, berhati-hatilah dalam segala sesuatu yang masuk melalui mata dan telinga, karena dia akan menjadi memori di dalam daging. Betul? Jangan sampai itu mengikat Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu bisa tahu itu mengikat atau tidak? Sementara di sini jelas-jelas dikatakan Rasul Paulus, demikianlah aku mendapati hukum ini. Apa yang baik yang ku kehendaki, tetapi yang jahat itu ada pada aku. Tetapi ingat Bapak Ibu, itulah konstelasinya. Itulah keadaannya. Itulah realitasnya. Realitas dari nature, dari tabiat, dari kodrat dosa. Sehingga dikatakan daging itu lemah.
dan roh itu penurut. Makanya Bapak Ibu, di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-41, Yesus berkata, mari Bapak Ibu kita akan baca Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Ya, ini Matius pasal 26 41 mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu, di sini Tuhan Yesus mengingatkan kita, mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk berjaga-jaga dan berdoalah. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu Saudara dan saya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Apa yang dimaksud jatuh ke dalam pencobaan di sini Bapak Ibu? Keadaannya seperti apa Bapak Ibu? Korelasikan Bapak Ibu dengan ayat-ayat yang sudah kita baca di dalam surat Roma pasal 7 ayat 8 sampai 11. Itu artinya apa Bapak Ibu? Apa yang dimaksud dengan jatuh ke dalam pencobaan itu? Keadaannya seperti apa Bapak Ibu? Jangan beri kesempatan. Itu yang dimaksud jatuh ke dalam pencobaan. Artinya dosa atau kodrat dosa itu mengambil kesempatan untuk membangkitkan rupa-rupa keinginan di dalam kita. Dan tentunya masing-masing kita berbeda-beda. Dengan cara bagaimana dia menipu kita, berbeda-beda. Itulah pencobaan Bapak Ibu. Pencobaan itu adalah keinginan yang sudah ada di dalam. Bapak Ibu ingat, ketika Hawa dicobai, karena apa Bapak Ibu? Karena iblis mengangkat keinginannya. Dan iblis berkata apa Bapak Ibu? Engkau tidak akan mati, melainkan akan hidup untuk selama-lamanya. Jadi memori yang dia tahu itu kemudian dimunculkan dan diangkat. Makanya Bapak Ibu harus berhati-hati dengan apa yang pernah dilihat dan didengar oleh telinga. Apapun itu yang masuk, itu akan menjadi memori di dalam daging. Bapak Ibu, jadi jelas Rasulullah berkata, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Nah, Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, supaya jangan sampai kodrat dosa yang ada di dalam dirimu itu mendapat kesempatan dan dibangkitkan di dalam rupa-rupa keinginanmu dengan cara engkau ditipu. Dan apa yang terjadi di sini Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu kejadiannya? Tuhan Yesus berkata kepada siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Dan ini tuh kejadiannya Bapak Ibu. Yaitu ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Dan Tuhan Yesus berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Bapak Ibu, apa yang menjadi pencobaan pada saat itu? Murid-muridnya tertidur karena kelelahan. Itu daging Bapak Ibu. Dan akhirnya mereka tertidur Bapak Ibu. Apakah itu datang dari iblis? Bukan. Bukan Bapak Ibu. Yang dibangkitkan di dalam keinginan kita yang lelah itu dengan cara kita ditipu. Artinya iblis pasti ada di dalam konteks dosa. Karena kita hanya bisa jatuh kalau kita ditipu. Dan iblis lewat level terendahnya yang disebut roh-roh jahat, penghulu-penghulu pemerintah, penguasa-penguasa di udara, itu pasti sedang mengincar kita. Makanya Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi Bapak Ibu, pencobaan itu pasti ada kaitannya dengan keinginan.
Dan keinginan itu dibangkitkan oleh satu kesempatan yang namanya nature dosa, tabiat dosa, dan kodrat dosa. Dengan cara menipu dan kemudian membunuh. Dan itu yang menjadi konteksnya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa mengimplementasikannya, di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 44 dikatakan. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Injil Yohanes pasal 8 ayat 44. Ya, saya bacakan saja. Firman Tuhan mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi Bapak Ibu, pembunuh itu artinya memutuskan hubungan dengan Bapa di surga. Dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi Bapak Ibu, kalau ayat-ayat tadi yang sudah kita baca, kita sanding-sandingkan, wah sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Dan kita bisa membuat satu paparan, satu realitas hidup anak manusia yang celaka. Karena Rasul Paulus pun berkata, aku manusia celaka. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13 sampai ke-15. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya sebagai ayat-ayat yang terakhir. Surat Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 15. Ya, surat Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 15 mengatakan, ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat ke-15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi Bapak Ibu, seseorang dicobai itu ternyata oleh keinginannya. Dan sekarang kita tahu persis, rupanya dosa yang mengambil kesempatan. Dan Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Amin. Jadi apa tindakan kita di dalam hal ini Bapak Ibu? Ada dua hal. Yang satu berjaga-jaga dan berdoalah. Karena apa katanya Bapak Ibu? Kan daging itu lemah. Dan ketika murid-muridnya ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dan sudah pasti murid-muridnya mau menemani Yesus dan menyenangkan Yesus di dalam batinnya. Betul? Tetapi di dalam jiwanya, di dalam raganya, di dalam tubuhnya itu ada daging yang menentang semua itu. Roh dan jiwanya mengenaki yang baik, tetapi dagingnya menentang. Dan itu yang terjadi. Tetapi sekalipun memiliki kodrat dosa, itu yang disebut kodrat. Itulah yang memungkinkan mereka berbuat dosa. Karena apa? Karena ada kesempatan. Dan kesempatan itu memiliki kemungkinan. Tetapi sekalipun mereka ada di dalam keadaan kodrat dosa yang memungkinkan mereka untuk berbuat dosa, tapi ada kuasa ketika mereka mengikuti Yesus. Mereka dimeterai oleh Roh Kudus
Dan di dalam mereka ada kuasa. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk tidak turut akan godaan dosa dan tabiat dosa. Karena ada kuasa dari Roh Kudus ini sebagai jaminan untuk apa? Untuk dapat menuruti setiap perkataan-perkataan Kristus melalui pimpinan Roh Kudus. Tapi ingat, sekalipun ada Roh Kudus itu jaminan, dan ini konstelasinya, Bapak Ibu. Jadi sekarang kita sudah tahu duduk perkaranya, betul? Nah, sekarang bagaimana cara mengeksekusinya Bapak Ibu? Oke, nanti kita akan bahas di lain pertemuan berikutnya. Amin. God bless you all. Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan malam hari ini, dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu saudara saya. Dia adalah firman yang hidup, firman yang kuat. Dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu saudara saya. Percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu saudara saya mencari kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambah kepada. Amin. God bless you all. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.